104,6 FM kita berjumpa kembali dalam obrolan pagi edisi hari ini Jumat 4 November 2016. 4 November 2016 merupakan tahapan perdana kampanye damai Pilkada Kabupaten Buleleng. Kita ketahui bahwasannya KPU Kabupaten Buleleng telah menetapkan calon tunggal calon bupati dan wakil bupati Buleleng periode 2017-2022 beliau masing-masing Bupati Putu Agus Suratjana ST dan Dr. Nyoma Sucitri selaku wakil bupati Buleleng. Untuk itu kami menghadirkan narasumber Ketua KPUD Kabupaten Buleleng Bapak Gede Suwardana. Selamat pagi Pak Gede. Om Swastiastu, Om Kalibina Senam Sidang. Selamat pagi, Om. Ya, kemudian Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buleleng Ibu Ketut Aryani. Selamat pagi Bu Ketut. Selamat pagi, Om Swastiastu dan selamat pagi pemirsa. Calon Bupati Buleleng periode 2017-2022 Pak Putu Agus Suratjana. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, Bung Ira. Biasa Bupati. Selamat pagi kepada seluruh pendengar pecinta radio di. Ya, kemudian calon wakil Bupati Buleleng periode 2017-2022 Bapak Dr. Nyoma Sucitri. Selamat pagi Pak Dokter. Selamat pagi, Bung Swastiastu, Pak Ira, dan seluruh pendengar dan pencinta Radio Guntur di mana pun berada. Iya, Mitra 104,6 FM hari ini jam 4 sore nanti akan dilaksanakan kampanye Pilkada Damai di Kabupaten Buleleng. Kita dengarkan dulu penjelasan dari Ketua KPUD Kabupaten Buleleng terkait dengan rencana pelaksanaan kampanye damai tersebut. Silakan Pak Ketua. Terima kasih, Bung Ira. Selamat pagi, saya sampaikan kepada Bapak Kabupaten Buleleng. Selamat pagi kepada pasangan calon bupati, saudara Dr. Suratjana dan Pak Nyoma Sucitri. Tahapan Pilkada Buleleng 2017 saat ini sudah memasuki masa kampanye. Tanggal 4 November adalah hari pertama dimulainya masa kampanye yang kemudian akan berakhir di tanggal 11 Februari 2017. Jadi ada waktu sekitar 3 bulan lebih bagi pasangan calon untuk berkampanye pada pemilihan bupati dan wakil bupati. Untuk tahap awal pada tanggal 4 November 2016 KPU menggelar kampanye berintegritas dan damai. Kampanye berintegritas dan damai ini adalah merupakan pola kampanye yang serentak dilakukan di seluruh Indonesia di 101 satker. Jadi tema ini sudah menjadi amanah dari KPU RI dan harus dilaksanakan oleh seluruh satker yang melaksanakan pilkada serentak gelombang 2 tahun 2017. Dalam tema ini, tema pilkada berintegritas dan damai, dalam proses pilkada, dalam proses kampanye nanti kami akan meminta dan mewajibkan pasangan calon untuk menandatangani fakta integritas kampanye berintegritas dan damai. Yang intinya di sana ada beberapa poin penting. Yang pertama adalah bagaimana pasangan calon mengikrarkan diri taat dan tunduk pada aturan integrasi itu. Kemudian bagaimana pasangan calon menghormati, tidak mengeluarkan unsur-unsur sara, kemudian menghina, mengeluarkan kata-kata hasutan. Kemudian yang ketiga, bagaimana pasangan calon mengajak para pendukungnya, konstituennya untuk berkampanye secara damai. Dan jadi demikian poin-poin penting yang ada dalam deklarasi pilkada berintegritas dan damai. Jadi fakta integritas itu hanya ditandatangani oleh pasangan calon dan tim kampanye, karena mereka lah yang akan berkampanye dan kemudian mengikrarkan diri untuk mentaati semua proses langsung. Jadi demikian. Kemudian persiapan lainnya adalah kita lakukan tarian kolosal, tarian bertema pilkada berintegritas dan damai yang terinspirasi dari cerita Wayang Wong. Jadi dalam tarian itu ada nuansa-nuansa cerita Wayang Wong. Kemudian kita menghadirkan juga tarian sakral dari TJ Gulek dihadirkan yang berkolaborasi dengan hampir 200 penari yang semuanya adalah pemilih pemula. Jadi dalam konsep kampanye berintegritas ini kita juga memasukkan unsur pendidikan pemilih pada pemilih. Jadi demikian pembukaan materi untuk persiapan. Untuk masyarakat umum bisa hadir pada kegiatan nanti jam 4 sore. Semua masyarakat bisa hadir. Kemudian para pendukung juga bisa hadir tentu dengan batas untuk undangan dulu, kemudian yang lainnya bisa hadir.
hadir menyaksikan, dan masyarakat juga bisa hadir untuk menyaksikan proses kampanye bersama atau kampanye bertekad damai yang digelar oleh KPU. Selain hari ini, kampanye berlangsung 3 bulan sampai dengan tanggal 11 Februari 2017 nanti. Model-model kampanye seperti apa yang akan ditawarkan oleh KPU kepada pasangan calon? Dalam proses kampanye Pilkada 2017 ada perbedaan dengan Pilkada serentak 2015, khususnya dalam proses pembuatan alat peraga kampanye dan bahan kampanye. Berdasarkan evaluasi di 2015, seluruh alat peraga bahan kampanye difasilitasi oleh KPU. Prosesnya berlangsung dengan tenang, damai, tetapi dirasa sepi. Dari sepi, akhirnya DPR, KPU RI membuat regulasi yang baru. Nah, kemudian dalam proses saat ini, pada sekitar 2017, ada kelonggaran yang diberikan kepada pasangan calon untuk melakukan penambahan alat peraga. Misalnya, pembuatan baliho yang difasilitasi oleh KPU sebanyak 5 buah, pasangan calon bisa membuat maksimal 150% atau 70. Kemudian bahan kampanye, berupa flyer, poster yang nanti disebar oleh pasangan calon pada saat melakukan rapat umum, rapat terbatas, rapat tertutup, difasilitasi oleh KPU sejumlah kakak yang ada di Kabupaten Buleleng sekitar 230.000. Pasangan calon juga bisa melakukan penambahan sejumlah kakak. Tentunya dengan desain yang sama yang sudah disepakati oleh KPU dan pasangan calon. Kemudian juga dalam menyetorkan nota-nota pembuatan pada KPU. Setelah disetujui oleh KPU, barulah pasangan calon bisa. Kemudian metode lain adalah yang difasilitasi KPU, debat publik. Karena sekarang masih dalam posisi penetapan satu pasangan calon pada pilkada, tentu nanti metodenya bukan debat publik, tetapi talkshow. Talkshow ini akan kami rancang di bulan Januari, pada rentang tanggal 16 Januari hingga 11 Februari 2017. Jadi demikian metode yang ditempuh oleh KPU. Selebihnya diberikan kewenangan kepada pasangan calon untuk melakukan berbagai macam metode, misalnya melakukan rapat umum yang hanya maksimal 1 kali selama masa kampanye. 1 kali, rapat umum 1 kali. 1 kali untuk selama masa kampanye. Perbandingannya, jika ada pemilihan gubernur maksimal 2 kali selama masa kampanye. Untuk pemilihan bupati maksimal 1 kali selama masa kampanye. Kemudian bisa membuat event olahraga 1 kali selama masa kampanye. Yang aturannya juga tidak bisa memberikan door prize dalam event. Tidak bisa memberikan door prize. Ya, dilarang memberikan door prize. Kemudian hadiahnya maksimal kalau diakumulasi 1 juta rupiah. Misalkan hadiah untuk juara pertama, juara 2, juara 3 diakumulasi maksimal 1 juta rupiah. Kemudian ada juga pembatasan dana kampanye yang sudah kita sepakati bersama antara KPU dan pasangan calon. Maksimal anggaran yang digunakan oleh pasangan calon selama kampanye adalah 30,9 miliar. Jadi tidak boleh lebih dari angka itu. Nah, jadi demikian. Iya. Baik, terima kasih Ketua KPU Kabupaten Buleleng Bapak Budi Suwarnana. Kita beralih kepada calon bupati dan wakil bupati Buleleng Pak Putu Agus Suryani. Kesiapan Bapak untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh KPU, kampanye berintegritas, silakan. Ya, saya sebenarnya ingin merefleksikan dari apa yang sudah saya lakukan. Artinya saya berupaya menjaga situasi yang kondusif ini ke seluruh Buleleng. Tentu apa yang disampaikan kepada KPU memang sudah menjadi jargon saya selama saya menjabat, bahwa Buleleng harus kondusif. Bahkan seperti di Baliage sekarang sudah ada pesemetonan ya untuk 5 desa di Baliage untuk menyatakan diri menjaga situasi yang kondusif, dan pengembangan konsep pariwisata juga ke depan di desa tersebut adalah community based tourism, dan latar belakangnya adalah bagaimana membuat masyarakat kita itu intelek dan teredukasi, ya, mengerti regulasi, taat pada aturan, dan ramah. Ke depan masyarakat harus ramah juga, bukan hanya tertib saja, harus ramah. Sehingga dari cerminan itu, kalau kita ambil ini istilahnya seletuman tertentu, apa yang disampaikan oleh KPU, pemilu yang bermartabat dan berintegritas pasti kita laksanakan.
Tadi ada beberapa metode Pak. Rapat umum ada, kemudian door to door ada, nanti talkshow ada. Kesiapan Bapak? Begini, saya mungkin tidak memaafkan pola maksimal yang seperti Pak Ketua kami sampaikan. Itu kan ada pidana dan itu pola maksimal. Mungkin yang saya lakukan seperti talkshow ya harus saya lakukan, tapi yang sifatnya kampanye terbuka mungkin tidak akan saya lakukan. Saya akan datang ke desa-desa untuk menyampaikan program-program yang belum dan akan kita lakukan. Seperti misalnya kemarin saya bergembira sekali karena apa yang saya cita-citakan dan saya selalu sampaikan bahwa kalau kita melakukan akuntabilitas dan transparansi di bidang pengelolaan keuangan, kita mendapat WTP. Tahun ini kita dapat WTP terbaik di seluruh Bali. Kita kemarin keluar suratnya. Kita sekarang dapat dana intensifikasi daerah sebanyak 55 miliar. Tahun lalu dapat 5 miliar, sekarang dapat bagaimana lagi 50. Artinya penghargaan-penghargaan yang kita raih sudah mulai membuahkan hasil pada sisi penguatan kemampuan keuangan daerah untuk membangun daerah. Saya berupaya terus untuk itu dan pasti saya ingin jaga, dan ini kan program-program ini akan saya sampaikan kepada masyarakat agar masyarakat mulai teredukasi untuk bagaimana target-target capaian pada sisi kesejahteraan dapat segera mengurangi kemiskinan, pelayanan dasar. Itu yang saya lakukan dari sana. Jadi model kampanye mungkin saya turun ke desa, tentu kami regulasi juga dan mohon izin kepada KPU juga, itu sudah diatur dengan pola-pola yang ada. Ya, kita ikuti regulasinya, tapi tidak akan memakai pola maksimal. Sebab saya lihat kemarin misalnya mengadakan kampanye terbuka, saya lihat anggarannya cuma sampai 5 miliar. Dan mungkinlah kita biasa-biasa saja, bangsa. Istilahnya orang Bali mendarma suatu, minta bantuan kepada masyarakat. Dan yang paling penting adalah yang saya tunggu dari KPU adalah cara pencoblosan calon tunggal, ya. Karena sekarang dibuat isu bahwa tidak usah datang ke TPS, Pak Abu menang. Nah ini dibuat isu seperti itu sehingga mereka banyak nanya saya desa, Pak Gus ini bosin perlu ada pemilu, begitu dibuat provokasi. Dan terus terang saja saya kecewa ada beberapa partai politik yang mengkampanyekan kotak kosong. Kenapa nggak keluarin aja calon? Kenapa pakai kotak kosong? Keluarin calon. Tapi sebelum lanjut Pak, Iya. gimana perasaan Bapak sejak ditetapkan sebagai calon tunggal? Saya biasa-biasa aja, betul, karena justru saya dengan cepat-cepat cuti ini terus terang saya galau sekarang. Galaunya begini. Sekarang saatnya saya sedang melobi untuk dapat program-program karena baru habis ketok palu APBN, di banyak program yang diakses. Saya waktu pada yang lalu saya paksa Pak Dokter kirim ke Jakarta, Astungkaren kita dapat tambahan dari dana Bank Dunia ya. Bank Dunia dapat lagi 1.000 udah rumah, nilainya 30 juta. Kalau dinilaikan itu 30 miliar itu 1.800. Tambahan yang dari BBN dapat lagi 800. Jadi 1.800 dapat rumah tahun depan. Jadi dan kita salah satu yang dinominasikan sekarang dinominasikan sebagai nominator pelaksana terbaik untuk bedah rumah. Kemudian nominator untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia. Ada 4 kabupaten di Indonesia, salah satunya Buleleng. Jadi kita berbanggalah dengan pola tuntas yang saya lakukan untuk membangun infrastruktur mulai membuahkan hasil. Dan ingat, setiap kita mendapat penghargaan, kita terus akan dipercaya. Ini pemerintah ini ibarat dagang juga, ada trust ya, sama kayak modalnya begini. Kalau kita bangun rumah sakit, tidak mampu mengeksekusi, kembali dananya ke pusat, tidak akan dapat lagi seumur hidup, nggak akan dapat. Karena sudah nggak dipercaya, tidak mampu mengeksekusi. Sebab kalau kita bicara sistem penganggarannya planning, kemudian bagaimana kemampuan mengeksekusi. Ketika ada anggaran, bagaimana kemampuan mengeksekusi. Sehingga saya pastikan tahun depan proyek RTH-nya selesai dan pasar Banyuasnya terbangun karena sudah ada uang. Jadi belum lagi nanti ada dana perimbangan keuangan daerah yang 100 miliar di luar DAU yang sudah turun. Dan Astungkaren DAU juga sekarang bertambah. Misalnya kewenangan SMA ditarik ke provinsi, harusnya kan berkurang DAU, yang ternyata tetap
otomatis akan bertambah jadinya, karena kalau kami tarik ke provinsi itu sudah 100 miliar lebih. Jadi daerah sekarang mampu bangun, apalagi mudah-mudahan ini berjalan dengan mulus pilkada ini, sehingga tahun depan tidak ada mengeluarkan dana lagi untuk pilkada. Bahkan ada kalau yang ada mengkampanye kota kosong, kan maaf ya, ini orang nggak normal. Karena apa? Kalau sampai pemilu kada ada lagi sekali misalnya gitu, 70 miliar lagi uang kita hilang gitu loh. Ini enak banget ngomongnya, kita susah cari uang. Terima kasih. Ya, baik, kita beralih ke Pak Dr. Nyoman Sitibé selaku calon wakil Bupati Buleleng 2017-2022. Tantangan kampanye calon tunggal. Ya, terima kasih Pak Saudara. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Ketua Agus Suratjana, memang begitu adanya kita di medsos sudah baca bahwa mari kita bersama-sama, karena Pak Ketua Agus Suratjana sudah pasti menang dan kita nggak usah lagi datang ke TPS. Itu yang banyak beredar sekarang isu-isu itu, dan sudah barang tentu ini mungkin sudah KPU untuk menyampaikan ke masyarakat sosialisasi bagaimana pilkada calon tunggal itu. Karena ini baru pertama kali mungkin di Buleleng jadi pilkada diikuti hanya satu pasangan. Jadi itu yang kami harapkan, dan apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Agus Suratjana memang demikian adanya di bidang usaha-usaha pengentasan kemiskinan, dan di bidang kesehatan kita memang mendapatkan nilai positif dari pusat. Sehingga apa yang tadi disampaikan masalah bagaimana bedah rumah PSPS itu, bantuan stimulus swadaya, dan juga masalah PKH, program-program harapan itu kita memang diprioritaskan oleh pemerintah. Oke, baik, terima kasih. Kita beralih ke Ketua Panitia Penguatan Pemilihan Kabupaten. Ada kesan di masyarakat karena calon tunggal katanya Panwas tinggal diam saja. Gimana Ibu ini? Itulah konsekuensi sebagai Panwas. Jadi di posisi yang dianggap santai, tidak bekerja, hanya melihat, hanya mendengar, hanya diam, akhir hanya menerima gaji. Jadi di sini kami tidak perlu menyampaikan secara harus berkuar-kuar kami bekerja dan kami melaksanakan tugas. Biarlah secara administrasi itu bisa kami buktikan. Dan memang nyata kami juga melakukan pengawasan. Namun terhadap hal-hal yang tidak puas dengan kinerja kami, tentunya ada beberapa hal mungkin yang karena mereka tidak puas sehingga menganggap kinerja kami itu tidak bekerja dan lain sebagainya, apalah dan lain sebagainya. Namun kami tidak peduli dengan hal tersebut, kami tetap bekerja sebagai pengawas selaku fungsi pengawasan kami pada tahapan pelaksanaan Pilkada 2017. Kami beserta jajaran sampai di tingkat BPL, dan nantinya kami juga akan merekrut 1086 TPS, pengawas TPS yang akan kami tempatkan di semua TPS yang ada di Kabupaten Buleleng. Tujuannya itu memastikan pelaksanaan nantinya betul-betul berjalan sesuai dengan ketentuan. Dan untuk tahapan kampanye, kami pun kemarin melakukan rapat koordinasi terkait dengan pengawasan tahapan kampanye, di mana fungsi pengawasan di setiap desa, kelurahan maupun di kecamatan itu kita maksimalkan. Nah, masalah isu-isu dan lain sebagainya kami juga tidak akan menanggapi. Nanti itu biarlah pihak KPU juga mensosialisasikan, dan pihak-pihak lainnya yang terkait juga yang memang punya tujuan bagaimana Buleleng itu damai, punya keinginan yang tidak hanya diwacanakan, namun mari kita jaga bersama bagaimana Buleleng itu menjadi harapan kita bersama agar aman, tertib, dan Ya, karena ini calon tunggal, kira-kira fokus pengawasannya di mana saja? kami tidak karena calon tunggal fokus pengawasannya harus di satu titik. Tetap pengawasan kami itu bagaimana fokusnya itu di semua tahapan itu berjalan, dalam hal ini kampanye, setiap program yang sudah ditetapkan oleh KPU dilaksanakan sesuai aturan oleh pasangan calon dan juga oleh penyelenggara dan juga pihak-pihak yang lain. Jadi semuanya itu tidak bisa semena-mena melakukan pelanggaran, melakukan dan lain sebagainya, walaupun itu ditetapkan baru satu calon oleh KPU Kabupaten Buleleng. Jadi tetap fokus pengawasan kami sesuai dengan apa yang menjadi program yang sudah ditetapkan oleh KPU, apa yang sudah menjadi aturan dalam peraturan KPU dan juga Undang-Undang 10, itu yang menjadi fokus kami. Oke.
Sebelum kita lanjutkan, Mitra 104,6 FM kita break sejenak guna mendengarkan beberapa info. Silakan.